Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu membahas bab 5, menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kelas 9 SMP MTS sederajat. Adapun pembahasannya itu adalah bagian B, upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan dapat memahami materi tentang upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, mari simak materinya. Nah, upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia, bagaimana sih upaya mempertahankan NKRI? Nah, Pancasila tentunya menjadi salah satu landasan dalam melaksanakan pembangunan nasional dan menegakkan 3 wujud cita-cita bangsa Indonesia. Sebagaimana yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat dasar negara, yaitu Pancasila. Upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila menjadi landasan untuk melaksanakan pembangunan nasional dan menegakkan 3 wujud cita-cita bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Nah, cita-cita yang pertama yaitu mewujudkan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuasaan membentang dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, membentuk satu masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang ketiga yaitu membentuk satu persahabatan yang baik antara negara Indonesia dengan negara lain di dunia atas dasar saling menghormati dan ikut menciptakan ketertiban dunia. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, di mana wujud cita-cita yang pertama yaitu mewujudkan suatu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuasaan membentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, Indonesia tentunya memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke dipenuhi hutan dan laut yang di dalamnya terdapat ragam flora dan fauna seperti minyak bumi, emas, gas, batu bara, dan lain sebagainya. Nah, di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, pasal tersebut menunjukkan bahwa negara harus dapat memanfaatkan setiap potensi yang ada di alam Indonesia untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Nah, yang kedua yaitu membentuk satu masyarakat adil dan makmur material dan spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu bagaimana sih caranya? Nah, Indonesia yang adil dan makmur menjadi cita-cita bersama yang perlu diwujudkan. Nah, mewujudkan amanat tersebut bukan perkara mudah sehingga membutuhkan kerja keras dan kerjasama dari berbagai pihak. Beberapa upaya pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, misalnya dengan memenuhi kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, transportasi, bantuan sosial, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana peran dari warga negara? Setiap warga negara, tanpa melihat status sosial ekonomi, harus diperlakukan secara adil. Adil itu adalah seimbang, tidak berat sebelah. Hal tersebut merupakan amanat dari Pancasila, yaitu sila kelima. Pembangunan yang ada di Indonesia harus dinikmati oleh setiap rakyat di seluruh penjuru Indonesia. Meskipun kalian tinggal di kepulauan terpencil misalnya, negara wajib memenuhi kebutuhan terhadap fasilitas
pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas transportasi, bantuan sosial, dan lain sebagainya. Nah, cita-cita yang ketiga yaitu bentuknya membentuk satu persahabatan yang baik antara Indonesia dengan negara lain di dunia atas dasar saling menghormati dan ikut menciptakan ketertiban dunia. Caranya yaitu dalam upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan kerjasama di antara berbagai pihak seperti pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah disertai partisipasi dari masyarakat. Nah, jadi untuk membentuk persahabatan yang baik gitu ya, atau untuk menghormati, menciptakan ketertiban dunia, tentunya dibutuhkan kerjasama yang baik, baik itu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, serta partisipasi dari warga masyarakat. Beberapa upaya pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, misalnya dengan memenuhi kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, transportasi, bantuan sosial, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana lagi? Nah, persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat penting sehingga kita perlu menjaganya dari berbagai konflik yang dapat memecah belah bangsa ini. Nah, Indonesia menjadi kuat ketika setiap suku, adat, keyakinan, kelas sosial, dan budaya yang berbeda dapat hidup berdampingan di tengah keberagaman ini. Nah, menurut Yudi Latif pada tahun 2013, Soekarno membangun rasa kebangsaan dengan membangkitkan nasionalisme yang memberi penyadaran agar rakyat merasa sebagai satu golongan dan satu bangsa. Dalam pandangan Soekarno melalui gotong royong, perjuangan bersama-sama saling membantu untuk kepentingan bersama, setiap upaya itu dapat diwujudkan. Nah, bagaimana sih caranya? Dalam menghadapi kasus terorisme, intoleransi, serta pertahanan dan keamanan, membutuhkan kerja kolaborasi dari berbagai pihak, yaitu gotong royong dalam membangun Indonesia damai menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab dari masyarakat, melainkan harus ada kerjasama antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, serta partisipasi dari warga masyarakat atau warga negara. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga ilmunya yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Kami akhiri. Jangan lupa like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.